sih yang mesti kita lakuin setelah finalisasi SNMPTN? Daripada kalian bingung, yuk kita bahas di video kali ini. Media Channel, gimana nih kalian hari ini udah finalisasi SNMPTN kan? Jangan sampai enggak ya, karena kalau misalkan kalian kelupaan, kalian bisa enggak terdaftar di seleksi SNMPTN. Anyway, pendaftaran SNMPTN di hari ini juga udah ditutup ya, udah selesai. Jadi sampai tahap finalisasi itu udah tahap yang terakhir banget. Dan sekarang kalian tinggal menunggu pengumuman SNMPTN di tanggal 29 Maret 2022. Aduh, deg-degan gak ya nih ya kalian ya nungguin hasilnya kira-kira bisa lolos atau enggak gitu ya. Tapi teman-teman jangan khawatir, jangan overthinking, karena daripada kalian overthinking, kakak mau kasih tahu nih apa aja sih yang mesti dilakuin sama teman-teman yang lagi nunggu hasil SNMPTN supaya lebih produktif dan jadinya nggak overthinking lagi gitu ya. Langsung aja deh kita bahas hal-hal apa aja yang harus kalian lakukan selagi menunggu hasil SNMPTN. Yang pertama nih yang bisa teman-teman lakuin adalah tentunya menyimpan semua berkas atau administrasi SNMPTN. Terakhir setelah kalian finalisasi itu kan ada bukti sebagai pendaftar SNMPTN ya. Nah itu teman-teman harus simpan sebaik-baiknya, jangan sampai hilang, di-download terus disimpan filenya, karena itu bakal berguna banget kalau kalian lolos di SNMPTN dan nanti bakal registrasi ulang. Nah registrasi ulang di PTN itu biasanya memerlukan juga hasil atau bukti teman-teman itu regis di SNMPTN. Jadi jangan sampai hilang ya. Dan ini juga berguna untuk melengkapi data di sekolah kalian ya. Jadi biasanya kalau udah daftar SNM kan guru di sekolah juga butuh ya. Jadi pokoknya disimpan aja bukti SNMPTN-nya karena ini bakal berguna banget. Terus yang kedua nih teman-teman, setelah kalian menyimpan semua berkas administrasi di SNMPTN, nah ini sebenarnya yang paling penting ya, kalian harus berdoa supaya hasilnya itu diberikan yang terbaik. Teman-teman bisa dapat rezeki di SNMPTN, tapi kalaupun nanti bukan rezeki di SNMPTN, ya bisa dikasih rezeki yang lebih bagus lagi gitu ya. Intinya perbanyak berdoa, perbanyak beribadah lagi supaya apa yang udah kita lewatin nih di SNMPTN ini bisa jadi bekal buat teman-teman juga ke depannya untuk mempersiapkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi jangan lupa untuk berdoa ya. Nah terus yang ketiga nih, setelah teman-teman tadi menyiapkan berkas administrasi, terus teman-teman juga nggak lupa berdoa. Yang ketiga ini sebenarnya sering banget nih teman-teman tuh terlalu santai mungkin ya, karena udah nih aku udah SNMPTN, terlalu yakin bakal lolos gitu ya, jadinya mengabaikan yang lain. Padahal meskipun teman-teman masuk kuota eligible SNMPTN, meskipun teman-teman udah finalisasi SNMPTN, tapi kita perlu juga memaksimalkan peluang yang lain. Apa itu? Yaitu di UTBK SBMPTN 2022. Jadi buat teman-teman yang udah melakukan pendaftaran SNMPTN, kalian juga harus banget nih ya mempersiapkan jalur yang lain, karena kita nggak tahu SNMPTN ini proses seleksinya seperti apa gitu kan. Meskipun kita udah maksimal banget nih ya, tapi kan rezeki orang tadi ya nggak ada yang tahu, jadi harus bener-bener dipersiapkan alternatif yang lain. Nah yang ketiga ini teman-teman bisa mulai persiapan UTBK SBMPTN. Jadi mulai belajar ya, karena ini kan masih akhir bulan Februari lah ya, maksudnya kita masih ada waktu sekitar 2 bulan kurang lebih menuju SBMPTN nanti ya di bulan Mei. Jadi teman-teman bisa pakai waktunya untuk belajar, mempersiapkan materi-materi yang sering keluar di UTBK, terus juga latihan-latihan soal, ikut tryout dan lain sebagainya. Dipersiapkan selama 2 bulan ke depan gitu ya. Jadi teman-teman tuh produktif waktunya, bukan diisi dengan diem-diem aja, nunggu-nunggu aja, tapi teman-teman juga harus mempersiapkan yang lain. Terus yang keempat, selain UTBK sebenarnya teman-teman juga bisa mempersiapkan jalur yang lain lagi selain UTBK, yaitu bisa teman-teman cari-cari tahu info tentang mandiri, atau teman-teman yang mau masuk ke politeknik yang lain gitu ya, di jalur khusus politeknik bisa juga, atau mungkin ada yang mau ambil alternatif sampai ke swasta itu juga bisa. Intinya semua jalur itu dipersiapkan juga ya. By the way, aku mau kasih sedikit catatan juga nih ya. Kak, katanya kan kalau misalkan SNMPTN itu nggak boleh ditolak kan. Jadi kalau kita
nyiapin jalur yang lain tuh boleh atau enggak. Sebenarnya memang nggak boleh ditolak ya kalau teman-teman itu daftar SNMPTN itu udah jadi satu kewajiban bahwa SNMPTN itu jadi prioritas pertama gitu ya. Cuman kalau teman-teman mau daftar kayak Mandiri atau UTBK itu kan boleh karena itu bukan jalur undangan juga. Kecuali teman-teman tuh daftarnya kayak jalur undangan lain, misalnya SPAN PTKIN itu kan undangan ke PTKIN ya, atau juga SNMPN undangan ke Politeknik, atau juga jalur USMI IPB atau PPKB UI. Nah ini kan jalur-jalur undangan yang kalau misalkan teman-teman tuh daftar SNM terus keterima juga di jalur undangan yang lain, nah itu kan pasti milihnya SNMPTN kan. Nah ini yang jalur lainnya pasti kena dampaknya teman-teman. Apa dampaknya? Itu pasti ada pengurangan indeks sekolah. Jadi kalau menurut aku teman-teman daftarnya tuh jangan jalur undangan lagi tapi jalur yang lain, tadi UTBK atau Mandiri yang lain gitu ya. Itu dia teman-teman ya yang perlu teman-teman siapkan setelah kalian klik finalisasi dan sudah selesai tahap pendaftaran SNMPTN. Jadi kalian nggak hanya nunggu tanpa berbuat sesuatu ya, itu kan nggak produktif banget ya. Jadi biar lebih produktif teman-teman cari semua kesibukan yang bisa mendukung peluang kalian untuk berkuliah di perguruan tinggi. So itu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat and see you in the next video.